Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2 yang hebat-hebat dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini akan belajar kembali bersama Ustazah Diva dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Yuk masuk kelas. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Anak-anak pasti sudah membaca pelajaran tema 2. Hari ini kita akan fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia. KD dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk KD Bahasa Indonesia 3.2, memahami kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan teman membaca teks bermain simpai, siswa dapat mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks benda-benda di sekitar kita, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dengan benar. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar berikut ini ya. Ustazah juga sedang membawa apa ini? Ya, betul. Ini adalah hula hoop. Nah, kalau di dalam istilah lain, simpai itu nama lainnya adalah hula hoop yang kita kenal sekarang ini. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu permainan yang dinamakan dengan simpai atau hula hoop. Nah, apakah anak tahu permainan simpai atau hula hoop ini? Nah, tahukah anak-anak apakah simpai itu dan pernahkah teman-teman memainkannya? Yuk kita amati bacaan teks berikut ini. Nah, simpai adalah permainan yang berbentuk lingkaran. Ini ya, berbentuk lingkaran dan terbuat dari rotan. Simpai dulu terbuat dari rotan anak-anak. Nah, sekarang yang Ustazah bawa ini adalah simpai yang bentuknya atau bahannya terbuat dari plastik. Nah, ini sama juga namanya simpai atau hula hoop. Untuk simpai yang terbuat dari rotan juga ada. Namun Ustazah hari ini membawa simpai yang terbuat dari plastik. Nah, simpai ini dapat dipakai untuk bermain dan olahraga. Berarti memiliki manfaat yang sangat besar. Selain sebagai permainan, simpai ini juga bisa digunakan sebagai olahraga. Bagaimana cara memainkannya? Oke, anak-anak bisa mengamati di sini. Untuk simpai berbentuk lingkaran ini, cara memainkannya adalah dengan memasukkan, nah seperti ini diputarkan mengikuti goyangan pinggangnya. Nah, ini diputarkan di pinggang. Ini adalah cara memainkan simpai. Oke, tadi kita sudah mengamati dari bacaan tadi, simpai berbentuk lingkaran. Nah, simpai ini berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk alat permainan juga alat olahraga. Anak-anak, setelah kita mengenal simpai tadi, yuk sekarang kita akan membaca teks berikut ini. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap,
ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks tentang benda-benda di sekitar kita. Kita coba amati contoh berikut ini. Nah, di sini kita coba untuk membuat peta konsep bagaimana untuk merinci benda simpai. Oke, yang pertama dari warna. Simpai, tadi yang Ustazah bawa, warnanya apa ya? Simpai yang pertama yang terbuat dari rotan memiliki warna ya. Simpai kalau terbuat dari rotan memiliki warna coklat, sedangkan yang Ustazah bawa tadi yang berwarna-warni, yang terbuat dari plastik, warnanya berwarna-warni, ada pink, ada hijau dan sebagainya. Nah, bagaimana bentuk simpai? Simpai berbentuk lingkaran. Oke. Kemudian kita lihat permukaannya. Kalau dari permukaan simpai yang sudah Ustazah bawa tadi ataupun anak-anak punya di rumah, permukaannya halus atau kasar? Ya, betul. Permukaan simpai adalah kasar. Nah, sedangkan kegunaan simpai tadi dari bacaan yang kita sudah baca tadi, simpai berguna untuk selain permainan juga dapat digunakan untuk alat olahraga. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menganalisis atau memetakan ciri-ciri dari benda yang kita bawa. Anak-anak bisa melakukannya dengan benda-benda di sekitar rumah anak-anak. Kan anak-anak ingin mengamati pensil atau menentukan ciri-cirinya. Pensil itu bentuknya apa ya? Oh, panjang. Pensil itu warnanya apa ya? Oh, terbuat dari kayu, ini warnanya coklat, dan seterusnya. Anak-anak bisa mencoba yang seperti Ustazah lakukan di rumah masing-masing. Nah, anak-anak, tadi dari bacaan yang kita sudah baca tadi tentang benda-benda di sekitar dan juga mempelajari tentang simpai, kita dapat simpulkan benda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Benda ada yang halus. Ciri-cirinya benda yang halus tadi contohnya ada kapas, bulu, kertas. Terus kemudian ada benda yang kasar. Contohnya benda-benda yang kasar apa ya? Tadi ada batu, pasir, kulit. Dan yang terakhir ada benda yang basah. Contohnya adalah air. Oke, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Kemudian wujud benda ada 3. Yang pertama ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan yang ketiga adalah benda berwujud gas. Apa saja? Yang pertama, benda yang wujudnya padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya ada kelereng, batu, pensil, meja, dan benda-benda di sekitar anak-anak yang memiliki ciri bentuk dan ukurannya tetap. Ya, banyak sekali ya, meja, kursi, dan sebagainya. Nah, sekarang benda cair. Benda yang berwujud cair ini apa? Benda yang memiliki ukuran tetap tapi bentuknya mengikuti tempat atau wadahnya. Contoh misalkan sirup dan air yang ada di botol atau di gelas. Tentu berbeda ketika air kita masukkan ke dalam botol, maka bentuknya menyerupai botol. Berbeda ketika air itu kita masukkan ke dalam wadah, maka berbentuk seperti wadah tersebut. Nah, sekarang yang ketiga adalah benda yang berbentuk gas atau berwujud gas. Maaf, benda yang berwujud gas adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang selalu berubah-ubah sesuai wadahnya. Contoh misalkan udara yang kita tiupkan atau kita masuk ke dalam balon. Nah, balon ini pasti ketika udaranya kita masukkan banyak, maka balonnya akan menggelembung besar. Berbeda ketika kita masukkan udaranya sedikit, maka balonnya akan tidak menggelembung sedikit atau tidak terlalu besar.
ya. Begitu juga ban ataupun plastik yang ditiup. Nah, anak-anak, ini yang kita pelajari hari ini tentang wujud benda, kemudian ada benda dan ciri-cirinya. Nah, untuk mengasah pengetahuan anak-anak, semakin menambah pemahaman anak-anak terkait benda, tugas dari Ustazah adalah jangan lupa untuk dikerjakan. Anak-anak bisa tulis nama-nama benda di sekitar anak-anak, bisa ditambahkan. Misalkan di sini ada boneka, ini termasuk benda yang berwujud apa? Padat, cair, atau gas? Nah, benda boneka ini berwujud padat, maka diberi tanda centang atau contreng. Anak-anak nanti bisa menambahkan benda-benda lainnya sampai dengan 10. Nanti benda yang ada di sekitar anak-anak. Diusahakan ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Jangan diisi contoh-contoh yang semuanya padat. Ya, diusahakan di sekitar anak-anak yang memiliki ciri-ciri benda padat atau cair ataupun gas. Begitu ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia, mengenal kosakata yang berkaitan dengan permainan di sekitar atau benda-benda di sekitar. Anak-anak juga hari ini dari membaca teks tadi, anak-anak mengetahui tentang bentuk-bentuk benda ataupun wujud benda. Anak-anak, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan juga tetap jaga kesehatan supaya anak-anak senantiasa semangat untuk belajar. Bertemu lagi bersama Ustazah Diva di pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak kelas 2.